Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling jujur dan paling ganteng di dunia. Saya akan berbagi cerita tentang pengalaman hidup saya sendiri ya, waktu saya kecil. Pada waktu saya kecil itu musim di musim mulut ya. Musim muludan itu waktu zaman dulu ya. Itu musimnya zaman pesugihan ya. Orang yang disalahgunakan ya. Jadi dengar-dengar dari mulut ke mulut ya. Jadi kalau di musim mulut itu anak-anak kecil yang bayi yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu rawan untuk dijadikan tumbal pesugihan ya. Seperti itu ya. Jadi kalau zaman dulu ya dari mulut ke mulut ya, saya bukan memfitnah ya, bukan. Saya hanya menceritakan kisah diri saya sendiri. Jadi kalau zaman dulu itu ada salah satu pelaku pesugihan ya. Dia menyamar sebagai tukang garam ya. Dan sebenarnya dia hanya mencari target anak kecil yang akan dijadikan tumbal ya pada malam harinya seperti itu. Jadi si pelaku pesugihan ini dia menyamar menjadi tukang garam keliling dan juga dia menyamar sebagai tukang payung keliling ya, tukang perbaiki payung keliling seperti itu. Mohon maaf saya tidak memfitnah tukang garam dan juga tidak memfitnah tukang payung ya. Ini saya hanya menceritakan tentang kisah saya waktu saya kecil di zaman dulu ya. Ada pelaku pesugihan yang menyamar ya dari tukang garam dan tukang payung seperti itu. Jadi pada saat siang hari si pelaku pesugihan dia mencari korban anak kecil dari desa ke desa ya. Dia mencari target di mana yang sekiranya ada banyak anak kecil, disitulah akan menjadi target tumbal pesugihannya seperti itu. Jadi pada waktu malam hari itu si pelaku pesugihan itu sudah bekerja mencari targetnya ya, anak-anak kecil ya. Jadi yang saya tahu ya dari mulut ke mulut, jadi si pelaku pesugihan ini dia terbang semacam bola api ya, terus juga dia kalau sudah menemukan target dia maka akan mengelilingi, contohnya ini bayi atau anak kecil. Maka kata orang di zaman dulu dari mulut ke mulut, itu si pelaku pesugihan ini dia mengelilingi bayi ini diputar-putar ya seperti itu. Jadi mengelilingi bayi diputar-putar, katanya di sini diibaratkannya air dan ini si bayi ini adalah ikan. Jadi ketika airnya itu dikuras lalu diambilnya seperti itu. Jadi pada saat diambilnya si roh manusia ini, jasad anak kecil ini dia akan berubah menjadi ikan lele ya seperti itu. Jadi pada suatu ketika waktu itu tetangga saya seperti biasa bangun subuh ya, sebelum subuh. Lalu tiba-tiba di dapurnya, di luar dapurnya ada ikan lele yang bergerak-gerak di dalam tanah ya. Nah, subuh-subuh, pagi-pagi subuh-subuh itu, lalu nenek saya juga keluar dan ngasih tahu kepada tetangga saya itu. Jangan, katanya itu anak kecil, katanya itu hanya anak kecil yang berubah jadi ikan lele. Itu yang sudah dijadikan tumbal buat pesugihan ya. Anak kecil yang udah berubah jadi ikan lele. Jadi menurut dari orang-orang, dari mulut ke mulut ya, ceritanya si bayi ini yang sudah diputar-putar tadi sama pelaku pesugihan, dia akan berubah menjadi ikan lele. Nah, apabila si pelaku pesugihan ini memakan ikan lele yang tadi itu, yang rohnya manusia itu akan menyebabkan dia menjadi kaya raya secara mendadak seperti itu.
Ini katanya dari mulut ke mulut ya. Akan tetapi saya tidak tahu benar apa enggaknya ya. Dan saya juga bingung tentang ikan lele ya. Pagi-pagi subuh itu kok bisa ada ikan lele satu bergerak-gerak, dan ditanya kepada orang-orang sekitar, ini ikan siapa? Siapa yang bawa ikan lele pagi-pagi subuh gini kan bergerak-gerak? Akhirnya disarankan sama nenek saya kalau ikan lele itu ditaruh di ikan tapi jangan terlalu dalam airnya supaya dia bisa bernapas ya. Jadi begini, apabila si ikan lele itu mati dengan sendirinya, maka si roh bayi tadi itu akan kembali kepada manusia dan bisa sembuh normal ya. Dan apabila si ikan lele ini dibunuh oleh manusia, maka si bayi yang tadi itu yang dikelilingi sama pesugihan itu yang namanya teluh itu bisa mati, bayi atau anak kecil itu ya, yang diakibatkan oleh dimakan dan dibunuh ya, seperti itu. Ini kisah nyata ya, kisah nyata dari saya sendiri, kisah pribadi waktu saya kecil ya di kampung saya ya. Tetapi saya tidak tahu ini apakah benar ini atau tidak, tapi memang aneh tapi nyata memang. Saya juga berpikir dari mana ikan lele ini pagi-pagi subuh, sedangkan nggak ada orang yang pagi-pagi subuh nyari ikannya, nggak ada. Nah itu pertanyaan saya, dari mana ikan lele ini? Seperti itu kan. Tapi dari mulut ke mulut yaitu ikan lele itu adalah roh manusia anak kecil yang berubah jadi ikan lele supaya dimakan sama pelaku pesugihan, supaya bisa menyebabkan dia kaya raya, seperti itu ya. Jadi kalau di bulan Mulut itu para pelaku pesugihan itu sudah merajalela, dia menyebar luas untuk mencari kekayaan secara singkat ya, seperti itu. Jadi apabila dia dibatas ya, pelaku pesugihan ini dibatas waktunya dia, jangan sampai melewati waktu azan subuh ya. Apabila melewati waktu azan subuh, si bayi atau anak kecil ini rohnya yang sudah berubah menjadi ikan lele, maka dia akan jatuh seperti itu ya. Itulah yang ditakuti oleh para pelaku pesugihan teluh ya, seperti itu. Ketika waktu azan tiba subuh, maka ilmu teluh itu akan melemah ya, seperti itu. Tapi saya mempunyai pendapat ya. Jadi yang namanya suara azan itu bisa menghancurkan yang namanya bangsa jin, setan, iblis, bahkan ilmu sihir pun bisa hancur oleh dengan suara azannya, seperti itu. Maka pada saat pelaku pesugihan itu yang teluh itu yang mencari tumbal anak kecil, dia membawa terbang anak kecil kan yang sudah berubah menjadi ikan lele. Ketika dengar suara azan subuh maka akan jatuh ikan lele itu. Nah seperti itu kisahnya ya. Jadi pada saat musim muludan itu musim teluh waktu zaman dulu ya, saya itu pernah merasa nggak aman, nggak nyaman dengan adanya teluhnya pesugihan ya, seperti itu. Karena sasarannya itu anak kecil. Saya pernah nggak tidur ya, menjaga malam adik saya ya. Waktu itu adik saya jaga malam-malam ya, pada musim teluh itu saya nggak tidur itu, dan saya berzikir ya, berzikir nama-nama Allah saja. Jadi habis itu kenalah namanya anak saya ya, yang kena teluh, dia masih bayi ya. Jadi ceritanya pada malam itu saya duduk di luar, tiba-tiba ada cahaya bola api, dia langsung turun di pohon kelapa. Nah seperti itu. Nah setelah bola cahaya api itu turun di kelapa, terus terjadilah keesokan harinya ada anak bayi buah saya yang mau meninggal ya. Dia perutnya membuncit
perutnya membuncit, matanya ke atas seperti itu ya. Jadi dia mungkin udah makan, udah minum, tapi gak bisa berak seperti itu. Jadi perutnya betul-betul membuncit dia waktu masih bayi. Saya ingat waktu itu melihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Dan disitulah hari-hari kesedihannya. Nah, inilah diakibatkan pelaku pesugihannya yang mencari tumbal anak kecil ya, namanya teluh itu ya, seperti itu. Tapi kalau di zaman sekarang ya, saya nggak tahu ya zaman sekarang itu apakah masih ada musim teluh yang mencari korban tumbal anak kecil ya. Zaman sekarang saya nggak tahu ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa untuk video saya yang berikutnya.